kemudian seperti ketulusan menerima keadaan. Tapi ciri utamanya itu sama, yaitu merasa bahwa saya ini istimewa. Karena memang kita dididik kalau ibu perempuan kan harus menahan emosi, tidak boleh agresif, kemudian harus mengalah. Yang feminin itu adalah yang tenang, tidak boleh menunjukkan emosi yang bergejolak, tidak boleh dominan, tidak boleh ambisius, tidak boleh mama sudah berkorban loh, mama nggak kerja, nggak ngejar karir demi kamu mendidik anak-anak, mama rela di rumah. Nah, Bu Endang, kalau di dalam rumah tangga, salah satu pasangan itu punya kecenderungan narsistik, NPD gitu ya Bu ya. Bagaimana dampaknya pada pasangan yang tidak NPD gitu, dan apakah wajar jika jadinya mereka jadi merasa ya sering merasa bersalah atau jadi nggak tahu apa-apa atau memilih diam biar tahu karena suaranya tuh nggak didengar. Jadi yang jelas relasi itu tidak imbang ya, tidak balance ya. Pasti yang satu superior, yang satu mengontrol, mengendalikan. Yang satu merasa dikendalikan tapi tidak nyaman. Gitu. Yang jelas kalau dalam satu hubungan, terutama kalau itu pasangan di mana bertemu setiap hari, ada ikatan emosional, ada tanggung jawab bersama yang harus diemban bersama. Ada tujuan ke depan, apalagi kemudian ada anak-anak. Begitu ada di dalam satu hubungan yang tidak seimbang, tidak balance, maka yang terjadi apa? Kesehatan mental terganggu kan? Di satu pihak yang inferior, udah pasti, pihak yang dikendalikan. Akan muncul perasaan bahwa saya ini kenapa saya selalu saya yang salah? Kenapa saya selalu yang mengalah? Kenapa saya selalu menjadi pihak yang selalu harus memperbaiki keadaan? Gitu. Kenapa saya yang harus selalu selalu harus menjadi korban dalam hubungan ini? Jadi ada rasa mental menjadi tidak sehat lah ya, karena relasinya adalah relasi yang satu mengontrol, mengendalikan, yang satu menerima, tapi tidak dengan sukarela dilakukan. Nah, kenapa sampai bahwa ada orang terperangkap di dalam hubungan tersebut ya? Karena biasanya itu dibangun secara perlahan-lahan, bukan dari awal. Gitu. Dari awal tuh biasanya orang dengan karakter NPD itu membangun hubungan tuh dari awal dari yang indah dulu. Biasanya hubungan orang yang NPD dengan orang lain biasanya berlangsung cepat di awal itu dengan love bombing. Dia akan love bombing ini adalah dia akan memberikan perhatian yang luar biasa, cinta yang luar biasa, kemudian pujian, sanjungan yang membuat inilah yang membuat pasangannya tuh merasa, waduh, luar biasa, saya menemukan orang yang benar-benar mencintai saya, mengasihi saya, menyayangi saya dengan tulus, dan memang benar-benar orang yang baik yang selalu memberikan perhatian, yang romantik, ya kan? Nah, padahal sebenarnya orang-orang NPD melakukan hubungan itu di tahap awal, menghujani dengan pujian, kasih sayang, cinta kasih, hadiah, apapun itu juga, itu adalah dengan tujuan apa? Supaya dia mendapatkan pujian, gitu. Bukan karena memang dia mencintai pasangannya dengan tulus, tapi adalah dengan tujuan dia menemukan orang yang akan memuji dia, menghargai dia, menyanjung dia, gitu. Nah, juga akan memberikan kasih sayangnya dia, limpahan dia. Jadi sebenarnya yang dia penuhin adalah egonya dia sendiri. Jadi itu umum terjadi di pasangan NPD dengan dia hujani dulu, dan yang tahap berikutnya setelah kemudian pasangannya itu merasakan cinta yang luar biasa, kasih sayang yang luar biasa, perasaan diperlakukan dengan baik, maka yang berikutnya adalah dia mulai melakukan manipulasi emosi, mengontrol, mengendalikan. Saya sudah sebaik itu dengan kamu. Saya sudah berbuat banyak dengan kamu.
maka dia akan kayak semacam menuntut apa dari kamu. Jadi yang pertama, ego untuk mendapatkan sanjungan pujian terpenuhi setelah dia memberikan love bombing, maka ego yang lain yang akan diisi, yaitu adalah ego dominannya dia. Ingin mengendalikan, ingin mengontrol dengan cara apa? Melakukan mulai manipulasi emosi. Ingat ya, orang NPD tidak pernah salah, tidak pernah bisa dikritik, tidak pernah bisa menerima masukan. Ya, selalu benar, harus selalu dipuji, harus selalu diistimewakan. Dan orang ini tidak punya kesempatan untuk menjadi diri dia sendiri, karena kalau menjadi diri dia sendiri belum tentu cocok kan dengan yang dia mau. Misal nih, pasangan yang ingin, misal saya ingin berkarir, jangan, nanti kalau ada anak bagaimana? Punya circle pertemanan yang lain, cemburu, iri, nggak boleh ada orang lain, dia harus nomor satu. Nggak boleh ini pasanganku ini punya perhatian pada orang lain, keluarganya, saudaranya, teman-temannya, nggak boleh. Dia hanya saya, perhatiannya dia, dikendalikan ini. Nah, itulah yang terjadi, kesehatan mental. Kemudian apa yang terjadi? Identitas diri, dia mulai bingung dia. Ini sebenarnya apa ya? Gitu ya. Harusnya kan di dalam suatu relasi, dalam suatu hubungan itu kan yang imbang itu adalah saling memberi, saling menerima, dan kemudian memberi kesempatan pada masing-masing pasangan untuk tumbuh dan berkembang. Ya kan? Nah, kalau ini kan saya rasanya ada sesuatu yang salah deh. Saya kok merasa dikekang ya, saya kok merasa ditekan. Ada perasaan itu. Begitu perasaan itu muncul, begitu kita menolak, ini yang terancam, yang muncul marah. Saya sudah sebaik itu loh sama kamu. Itu untuk kamu juga loh. Manipulasi lagi. Manipulasi. Jadi persepsinya dia diputar balikkan. Ketika yang salah adalah si pasangan yang NPD, dia balikkan lagi. Itu kan kamu yang salah. Kita mulai mempertanyakan juga. Tanpa disadari mempertanya, iya jangan-jangan saya yang salah. Dia itu baik loh. Itu awalnya dia baik. Dia begini tujuannya mungkin memang untuk saya. Salah satu lagi kontrolnya adalah kontrol waktu. Kamu kalau jawab WA, misal contohnya. Kenapa saya ini? Kamu nggak jawab. Kamu ngapain? Kamu sama siapa? Merasa di nomor dua kan? Nggak mau. Pasangan yang NPD nggak mau di nomor dua kan? Gitu. Saya telepon kamu kok nggak jawab? Aku lagi sama teman. Itu teman kamu tuh nggak bener. Gitu. Jadi dimunculkan itu. Jadi kontrolnya itu dikendalikan dengan cara ada perasaan bersalah, ada perasaan tidak enak, perasaan tidak menghargai. Yang pasti adalah satu, kesehatan mental sudah pasti terganggu. Kemudian yang kedua, tidak bisa menemukan jati dirinya, bahkan mempertanyakan perasaan dia sendiri, pikiran dia sendiri. Memang saya yang salah. Nah, selanjutnya ketika dia berpikir begitu, maka dia semakin terperangkap. Kenapa? Karena dia berharap orang ini akan berubah. Karena dulu pernah baik, dulu cintanya luar biasa loh. Di awal kan ketika dibangun ikatan itu. Maka yang muncul adalah ada kayak kecemasan relasi kan di situ. Ada kecemasan yang dirasakan. Takut, khawatir nanti dia marah. Jadi tidak sehat ya Bu ya? Tidak sehat, karena karena diwarnai oleh kekhawatiran. Ketakutan. Kalau nanti dia marah, kalau dia tersinggung. Gitu. Karena bagi orang yang NPD ketika di nomor dua kan, ketika tidak dipenuhi egonya, maka mengancam harga dirinya dia, yang muncul adalah mekanisme pertahanan diri dia adalah marah. Marah mengancam. Gitu. Nah, bagi pihak yang satu takut dimarahin, takut mengecewakan, cemas, akhirnya apa yang terjadi? Nggak sehat. Ada luka batin, membentuk luka batin di dalam. Kalau kita bagi para orang tua yang sudah melihat dari awal ya, dan sudah memahami bahwa NPD itu ciri-cirinya apa, kemudian bentuk pola asuhnya seperti apa, dan kemudian ingin melakukan assessment terhadap diri sendiri gitu ya, bahwa sebaiknya melihat satu pola asuh itu, satu treatment terhadap anak, perlakuan terhadap anak, itu jangan cuma dilihat dari niat, karena seringkali orang kemudian mengatakan bahwa niatnya baik, tujuannya baik demi si anak itu sendiri, sehingga akibatnya mengabaikan dampaknya, mengabaikan caranya, mengabaikan metodenya, gitu. Nah, sebaiknya melihatnya sebagai satu kesatuan. Apakah niat baik saya mendidik anak ini
dengan pola asuh yang saya terapkan selama ini, bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan emosi anak? Bagaimana dampaknya terhadap hubungan antara saya dengan si anak? Bagaimana dampaknya terhadap jati diri si anak? Kemudian aktualisasi diri si anak. Apakah sudah berhasilkah? Apakah ini membuat anak happy? Membuat anak bisa menemukan siapa diri dia? Apakah membuat anak bisa menemukan potensi dirinya? Apakah saya sudah menyesuaikan, sudah benar-benar memahami bahwa tujuan saya itu dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangannya dia, memperhatikan minatnya dia, memperhatikan keinginan dia, mendengarkan suara batinnya dia, mendengarkan suara hatinya dia. Apakah ada dialog timbal balik antara orang tua dan anak? Apakah suara anak didengarkan? Apakah kita pernah memvalidasi ketika anak letih, ketika anak lelah, ketika anak marah, ketika anak tidak suka? Apakah itu sudah cukup kita dengarkan? Apakah saya hanya cenderung memaksakan agar anak harus seperti ini, harus begitu? Dan kemudian apakah saya juga memperhatikan kesejahteraan emosi si anak? Itu bisa kita lihat dari apakah anak kita happy, gembira atau tidak? Apakah anak kita sering sakit-sakitan tanpa sebab yang jelas? Gampang sakit? Apakah anak kita murung? Happy di luar tapi di dalam rumah berbeda? Apakah anak kita menunjukkan pola-pola perilaku yang menurut kita tidak wajar? Maka itu yang harus diamati oleh orang tua. Jadi niat saja tidak cukup, tapi perhatikan juga caranya, perhatikan juga dampak relasinya, perhatikan juga bahwa tugas kita, tanggung jawab kita adalah sebagai orang tua, bagaimana kemudian anak nanti tumbuh kembang menjadi pribadi yang dewasa, yang matang secara emosional, yang bahagia, yang sehat, dan kemudian bisa melakukan aktualisasi diri sesuai dengan potensi yang dia miliki. Bukan memenuhi harapan orang tuanya. Menjadi anak yang berani gagal. Menjadi anak yang tidak merasa bersalah kalau dia tidak berhasil. Menjadi anak yang mau bangkit kembali ketika dia gagal. Bukan menjadi anak yang terus-menerus cemas, menjadi anak yang selalu hidup dalam kekhawatiran, selalu ingin mendapatkan validasi, selalu ingin mendapatkan pujian, khawatir kalau tidak dipuji, khawatir kalau kemudian tidak, takut kehilangan kasih sayang dari orang tuanya. Bukan yang seperti itu. Menjadi pribadi yang mandiri, mampu memiliki jati diri yang positif sesuai dengan potensi yang dimilikinya, memiliki konsep diri yang sehat, yang wajar, yang normal, bukan konsep diri yang tidak sesuai, yang tidak proporsional. Jadi bagi anak-anak, kemudian remaja, dan mungkin juga para pasangan, orang dewasa gitu ya, yang selama ini menjadi korban, setelah jadi tahu bahwa dia adalah korban setelah menonton podcast ini. Mungkin sebelumnya malah tidak menyadari gitu ya. Nah, itu sebaiknya coba melakukan, kalau saya memberikan istilah validasi terhadap apa yang dia rasakan gitu ya. Bahwa yang dia rasakan ini bukan, apakah ini sesuatu yang wajar? Apakah ini sesuatu yang sehat? Dalam pengertian bahwa apakah ini membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik, atau justru malah membuat saya menjadi semakin dari hari ke hari, justru malah kondisi saya semakin lebih, kesehatan mental saya semakin terganggu. Gitu. Menyadari bahwa itu adalah reaksi emosi, menerima suatu reaksi emosi yang wajar karena diperlakukan seperti itu. Karena tujuannya adalah supaya agar kita tidak merasa menyalahkan diri sendiri. Kenapa memiliki perasaan seperti itu? Gitu loh. Karena kan seringkali kan ketika kita mengevaluasi itu, kita merasa menyalahkan diri sendiri. Kok kamu bodoh sih? Kok kamu mau dibegitukan? Yang muncul adalah ingin menyalahkan diri sendiri. Malah semakin terpuruk kan ya. Nah, jadi kalau kita menyadari bahwa saya seperti ini, saya merasa tidak punya kebebasan, saya merasa dikekang, saya merasa diatur, saya merasa cemas, saya merasa khawatir, saya selalu takut ditegur, takut dimarahin, saya deg-degan, saya berhadapan dengan orang tua, saya kok merasa tidak nyaman, tidak aman.
Berarti apa ya? Kenapa saya harusnya nggak boleh loh, sama orang tua nggak boleh begitu, atau sama pasangan harusnya nggak boleh begitu. Dia kan sudah baik, menyalahkan. Nah, sebaiknya ketika memotret itu melakukan validasi, menyadari bahwa oh ternyata ini adalah perasaan yang tidak wajar, yang ditimbulkan disebabkan karena perlakuan ini. Saya dikendalikan, saya dikontrol. Memang tidak mudah. Kenapa? Karena kita dari sudah bertahun-tahun, kalau anak dari kecil di grooming bertahap perlahan-lahan sehingga dia menjadi bagian, ya kan? Dan tidak lagi bisa melihat secara perspektif, secara proporsional. Nah, tapi kita perlu meminta bantuan seorang profesional untuk bisa memproyeksikan, untuk bisa memetakan apa yang kita rasakan. Jadi kalau yang merasa, kalau korban kan rasanya tidak nyaman ya. Kalau Anda merasakan bahwa sekarang ini rasa tidak nyaman, kesehatan mental Anda terganggu, Anda sakit-sakitan, berarti ada yang nggak wajar di sini. Jangan menyalahkan diri sendiri dulu, gitu loh, ya kan? Untuk bisa memproyeksikan, memetakan. Kalau kita sudah dapatkan itu, maka what's next? Tentu sumbernya kita tahu dari mana kan ya. Begitu tahu sumbernya, apa yang bisa kita lakukan? Nah, pertama, keinginan setiap orang adalah saya bisa melakukan sesuatu untuk berubah, mengubah. Ingin mengubah, ingin memperbaiki. Ingat, orang yang NPD itu minim atau nihil empati. Tidak bisa disalahkan, tidak bisa dikritik, selalu benar, istimewa, superior. Ya kan? Berusaha untuk menyadarkan orang itu kayaknya tanpa yang bersangkutan sendiri merasa bahwa ada yang salah pada diri dia, itu pekerjaan yang sia-sia. Kalaupun dia menyadari bahwa ada yang salah pada diri dia, itu butuh waktu lama. Karena NPD adalah struktur kepribadian, kognisi, afeksi, behaviornya dia. Mengubah itu butuh waktu yang tidak cukup sebentar, tidak bisa sebentar. Oh, saya sadar, iyalah saya besok memperbaiki. Begitu egonya nggak diberi makan lagi, balik lagi. Karena kan ini sudah tersistem kan dalam diri dia. Gitu. Artinya apa di sini? Ketika kita sudah menyadari bahwa yang terjadi pada diri kita, kesehatan mental, emosi yang kita rasakan itu tidak proporsional, tidak sehat, maka yang kita lakukan pertama adalah bukan memperbaiki yang keadaan dengan kemudian menyadarkan yang bersangkutan. Yang perlu kita lakukan adalah melindungi diri kita dulu. Kita harus menyelamatkan diri kita dulu. Kita harus mengamankan diri kita dulu. Itu yang harus kita lakukan. Gitu. Ya itu, karena kalau kita memperbaiki itu butuh waktu lama dan belum tentu yang bersangkutan sadar. Itu akan kembali lagi. Berharap bahwa kalau pasangan ya, dia akan berubah karena dia dulu pernah mencintai, pernah dulu di love, kita dapatkan love bombing. Enggak, NPD tidak bisa seperti itu. Karena dia harus mengakui dulu kan kelemahannya dia. Mengakui untuk tidak mendapatkan pujian, mengakui dia untuk menerima kalau dia tidak dinomorsatukan. Nggak bisa. Sulit bagi mereka untuk dalam satu malam. Karena merusak harga dirinya lagi. Merusak konsep diri dia, harga diri dia. Maka yang harus kita lakukan melindungi diri kita. Melindungi diri kita caranya di mana? Kalau kita punya masalah, ada sumber masalah, menjauh kan ya? Iya kan? Menjauh. Ini sumbernya kok, masa mendekat? Artinya apa? Kalau seorang anak, mungkin nggak ya stay away dari orang tuanya? Kan gitu ya? Oh, tidak mungkin. Coba dilihat. Mungkin nggak? Kalau kita pasangan, mungkin nggak ya kita harus menghindar? Oh, ada anak-anak. Banyak pertimbangan. Gitu kan? Artinya apa? Kita dihadapkan pada pilihan. Stay atau fly away. Pergi, menjauh. Kalau fly away selesai masalah. Tinggal kitanya aja ya yang kemudian memperbaiki diri kita, kemudian mengobati diri kita sendiri karena sumber masalahnya kita udah jauh, kita udah lepas. Ya kan? Tapi kalau tidak bisa dengan pertimbangan XYZ dan lain sebagainya, maka bagaimana cara melindungi diri kita? Maka kalau menurut saya adalah jaga jarak. Social distance, emotional distance. Kalau memungkinkan physical distance ya kalau bisa menghindar ya menghindar.
Kalau tidak perlu minim interaksi, berinteraksi seperlunya, berkomunikasi seperlunya, tidak melakukan deep emotional conversation. Karena kalau melakukan deep emotional conversation, maka itu akan menjadi bumerang balik lagi ke kita. Karena di situ kita akan menjalin lagi relasi dengan emotional bond lagi. Kita berharap, ya kan, untuk mendapatkan balasan yang sama. Padahal itu tidak bisa dari orang yang NPD kan. Jadi lakukan distance, gitu kan ya, emosional, sosial, fisikal, berinteraksi seminim mungkin, lalu hindari konfrontasi, gitu. Karena kalau konfrontasi, balik lagi kita yang korban yang akan kalah. Karena orang NPD akan menggunakan mekanisme marah, mekanisme mengontrol, mengendalikan, untuk kemudian mengembalikan harga diri dia, gitu. Nah, jadi lalu kemudian tidak kemudian yang sering dilakukan adalah kalau saya mencintai, kalau saya memberikan cinta, memberikan kasih sayang, maka dia akan balik. Enggak. Orang NPD minim empati. Kalau anak bagaimana? Orang tua, ya memang paling berat itu anak. Get emotional support. Pasangan pun juga begitu. Emotional support dari luar. Untuk bisa mengisi kekosongan. Untuk bisa mengisi luka, untuk bisa mengobati luka batin. Cari aktivitas di luar yang positif, yang bisa mengobati luka batin. Cari circle, lingkungan yang positif, yang tidak justru malah membuat kita malah terpuruk ke dalam masalah yang lebih besar. Kalau memang pilihannya harus stay. Dapatkan emotional support yang lain di luar. Dapatkan aktivitas untuk bisa tetap menjaga physical distance. Seminim mungkin berinteraksi. Ya kan? Kemudian kalau bisa ya pakai professional help untuk bisa membantu kita, untuk bisa membuat mekanisme pertahanan diri untuk melakukan perlindungan diri. Minta saran dari orang yang kompeten, yang kredibel, gitu, agar kita bisa menjaga kesehatan emosi kita. Kalau kita tidak punya pilihan, harus stay, tidak bisa pergi. Jadi memang kalau dibiarkan untuk anak ya, maksudnya dengan orang tua yang salah satu yang NPD itu akan bisa mengganggu tumbuh kembangnya dan juga bisa mempengaruhi pada saat nanti dia akan dewasa juga berarti ya Bu ya? Betul, karena dia secara mental kan tidak sehat ya. Dan akan berulang lagi begitu bisa, kemungkinannya akan bisa berulang lagi. Kemungkinan dia akan menjadi NPD lagi pada gitu loh. Oleh karena itu bagi yang menonton sekarang kalau menyadari bahwa sudah dibesarkan dari lingkungan yang NPD dan kemudian melihat ciri-ciri NPD itu dan sudah mulai ada dalam diri dia, putus itu rantai itu. Sadari itu, segera cari bantuan, pertolongan. Karena memang yang paling baik itu ya dari diri sendiri ya Bu. Harus dari diri sendiri, gitu. Karena memang sumbernya kan dari dalam ya, gitu loh. Karena tidak ada orang yang bisa menolong, mengingatkan kalau kita sendiri tidak bisa membuka, tidak bisa kemudian membuka ego yang dibutuhkan ego kita itu apa? Karena kan memang egosentris kan ya. Jadi egonya inilah yang kemudian mengendalikan dia. Nah kalau dia nggak bisa membuka diri dia, dimulai dari diri dia menyadari, maka nggak akan mungkin perubahan itu terjadi. Untuk kalian yang menonton ini sebagai anak, jika hari ini kalian merasa apa yang dibicarakan terasa sangat dekat, itu bukan berarti kalian itu lemah. Itu karena kalian sudah bertahan terlalu lama. Dan untuk para orang tua, cinta yang sehat itu tidak membuat anak takut, tidak membuat anak merasa bersalah untuk hidup, dan tidak membuat anak kehilangan dirinya dia sendiri. Terima kasih Bu Endang atas waktu dan kesempatannya hari ini membahas tentang topik NPD. Episode ini tidak perlu dibagikan ke semua orang, cukup ke mereka yang siap untuk jujur pada dirinya dia sendiri. Karena menyembuhkan luka keluarga selalu dimulai dari keberanian
melihat diri sendiri. Saya Retno Anindita dari Yayasan Dia Penerus Bangsa. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Izinkan aku